Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita memperhatikan banyak di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengetuk hati kita untuk kita mentadaburi alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak berfirman tentang bagaimana keajaiban, tentang keagungan langit dan bumi, tentang penciptaan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memiliki akal yang cemerlang. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat." Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana Allah membentangkan bumi ini. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Ini merupakan salah satu yang wajib untuk kita yakini, bahwasanya inilah semuanya penciptaan Allah, bahwasanya inilah penciptaan yang sangat wajib untuk kita betul-betul meyakini itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah satu-satunya Al-Khaliq yang menciptakan alam semesta ini. Namun, apakah sampai di sini keyakinan tersebut? Apakah hanya ini saja yang kita yakini, bahwasanya Allah satu-satunya sang pencipta? Tidak, ma'asal muslimin. Kalau seperti itu, apa bedanya dengan kaum musyrikin di zaman jahiliyah, yang mereka juga meyakini, mengikrarkan Allah satu-satunya sang pencipta? Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah." Jika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada kaum musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak mereka menjawab Allah. Oleh karena itulah, di antara beda kaum muslimin dengan kaum musyrikin, bahwasanya kaum muslimin selain mereka meyakini Allah satu-satunya sang pencipta, satu-satunya yang mengatur alam semesta, namun mereka harus meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak. Tidak cukup kita hanya meyakini Allah yang menciptakan, namun harus kita meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang wajib untuk kita ibadahi, yang wajib untuk kita sembah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Allah berfirman, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia." Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Apa selesai sampai situ saja? Allah mengatakan, fa'budhu, sembahlah Allah, dan konsistenlah, teguhlah, bersabarlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau memiliki sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari sinilah kita mengetahui, ketika Allah menjelaskan tentang Dialah satu-satunya pencipta, itu untuk mengarahkan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Allah berfirman, "Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahil ladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi walil qamar, maka janganlah kalian sujud beribadah kepada matahari dan bulan, akan tapi beribadahlah kalian kepada Allah yang menciptakan semua alam semesta ini, jika kalian betul-betul beribadah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.